Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Nining. Di sini kami mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 4 ya, yang beranggotakan 1 Mbak Hanifah Azizah Azahra, yang kedua Mbak Atika Merisma Putri, yang ketiga Mbak Aprilia Nur Anissa, yang keempat saya sendiri Roni Istanto, yang kelima Litania Tuwinda. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Usaha ini dilatar belakangi oleh keinginan berbisnis dalam skala kecil atau bisnis rumahan. Dari ide tersebutlah yang membuat kami berpikir untuk membuka usaha makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari dengan rasa dan tampilan yang cukup berbeda dari biasanya. Chicken katsu biasanya terkesan sebagai makanan Jepang yang mahal harganya. Tetapi dalam rencana yang kami buat ini akan menghancurkan image makanan kelas atas itu dengan harga yang terjangkau. Tentu saja ini tidak seperti banyak restoran yang selalu mengatakan dalam slogan mereka bahwa makanan yang mereka sajikan rasa bintang 5, harga kaki 5, dan sebagainya. Usaha yang akan kami jalani ini benar-benar harga pas di kantong masyarakat dan mahasiswa. Kami memberi nama usaha ini ialah Kokita Katsu. Di sini yang ingin kami ciptakan adalah di mana kami menambah varian menu yang dapat mereka santap dengan harga yang terjangkau, tentu dengan rasa yang nikmat dan memuaskan. B. Visi dan misi. Visinya yaitu menumbuhkan jiwa bisnis dan membangun finansial di saat pandemi. Misinya memperkenalkan makanan khas Jepang ini bagi banyak orang. Yang kedua, menyediakan sajian dengan cita rasa berkualitas dan disukai masyarakat kalangan usia. Selanjutnya, memiliki pelayanan yang baik untuk pelanggan. Yang C, peluang berjualan Kokita Katsu. 1, produk ini dapat dikonsumsi tiap hari sebagai makanan pokok. Yang kedua, target pasar sangat meyakinkan. Yang ketiga, keuntungan yang didapat cukup besar untuk tiap produk. D, proses produksi. Ada alat dan bahan, yaitu kompor, wajan, panci, sotel, peniris minyak, magicom, spatula, gelas, sendok, piring, kardus, sendok makanan, plastik kemasan, dan kertas bungkus. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh Mbak Hanifah. Silakan Mbak Hanifah. Langkah-langkah pembuatan ayam katsu dan tofu katsu. 1. Siapkan alat dan bahan untuk membuat katsu. Kedua, cuci bersih daging ayam. Ketiga, siapkan tepung bumbu, tepung terigu, garam, penyedap rasa, dan air sebagai bahan campuran adonan basah pada ayam katsu. Keempat, siapkan tepung panir untuk baluran adonan kering pada ayam katsu. Kelima, iris tipis-tipis daging ayam yang sudah dicuci, lalu kukus daging ayam yang sudah diiris selama kurang lebih 7 menit dan diamkan. Keenam, baluri ayam atau tofu katsu dengan adonan basah, setelah itu baru dibaluri kembali pada adonan kering tepung panir. Ketujuh, simpan ayam katsu atau tofu katsu yang sudah jadi di dalam freezer. Langkah pembuatan salad mayo. 1. Siapkan wortel dan kubis secukupnya. 2. Kupas wortel. 3. Cuci wortel dan kubis. 4. Iris tipis wortel dan kubis. 5. Simpan di kulkas. Apabila akan dihidangkan,
kedua dicampur lalu diberi tambahan saus mayonaise. Bab 2. Aspek pasar dan pemasaran. A. Produksi yang dihasilkan. Kokitakatsu adalah bisnis yang bergerak dalam bidang makanan, sehingga konsumen dapat menikmati produk yang kami jual dengan harga yang terjangkau, variasi makanan yang bermacam-macam agar dapat memuaskan konsumen. Berikut daftar harga menu Kokitakatsu. Yang pertama, ayam katsu diet, harganya 18.500. Kedua, ayam katsu kenyang, 21.000. Yang ketiga, tofu katsu diet, 17.000. Yang keempat, rice tofu katsu, 17.000. 5, mie goreng katsu, 17.000. 6, free mie, 9.600. 7, kentang goreng 5.000. 8, sosis goreng 5.000. Nasi putih 5.000. Salad mayo 5.000. Es teh 5.000. Es coklat 7.500, lava pink 7.000. B. Analisa peluang usaha. Street atau kekuatan. Yang pertama, harga sangat terjangkau, bersifat tahan lama jika disimpan di pendingin. Ketiga, sedikitnya pesaing menjual produk yang sama. Weakness atau kelemahan. 1. Produk sementara ini hanya disukai kalangan anak muda. Kedua, jangkauan untuk menjual produk ini terbatas di tempat tertentu. Opportunity atau peluang. 1. Produk ini dapat dikonsumsi tiap hari sebagai makanan pokok. Kedua, target pasar sangat meyakinkan. Threats atau ancaman. 1. Bersaing dengan banyak makanan lain secara luas. Kedua, adanya kemungkinan peluang muncul jika usaha berjalan. Pasar dan pembelian. 1. Media sosial, Instagram, WhatsApp, Facebook. Kedua, GoFood. Ketiga, GrabFood. Cara pembayarannya, pertama transfer bank, kedua Shopee, ketiga GoPay, 4 OVO, 5 tunai. C. Strategi pemasaran terdiri dari 4 elemen, yaitu 1. Produk kita bernama Kokitakatsu. Kedua, harganya terjangkau. Ketiga, promosi melalui brosur, face to face maupun sosial media. Keempat, tempat yang strategis untuk memasarkan produk ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lita. Mbak Lita, silahkan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. A. Pengembangan produk. Ayam memang telah banyak dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan, namun kami memberikan rasa yang berbeda dan tampak menarik serta lebih unik dengan bahan-bahan yang baru. Chicken katsu ini akan menambah cita rasa baru, renyah, dan gurih. B. Pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar daerah tempat tinggal penulis dan di lingkungan kampus. C. Kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Penulis melakukan promosi pada tahap awal melalui mulut ke mulut. E. Target pasar. Penentuan target pasar sangat penting untuk sebuah bisnis untuk dapat memberikan jalan dan arahan untuk menggapai calon konsumen yang diinginkan. Target pasar bisnis ini adalah masyarakat menengah ke bawah, berbagai kalangan usia, pelajar, dan mahasiswa. Peluang berjualan Kokitakatsu. Yang pertama, produk ini dapat dikonsumsi tiap hari sebagai makanan pokok. Yang kedua, target pasar sangat meyakinkan. Yang ketiga, keuntungan yang didapat cukup besar untuk tiap produk. Bab 3, aspek teknis. A. Rencana pengembangan. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi.
Hal-hal yang kami perhatikan dalam aspek ini ialah masalah lokasi, sarana dan prasarana yang digunakan, tenaga kerja, serta bahan baku utama. B. Strategi produksi. Kami berusaha menciptakan suatu pembaruan di dunia makanan, khususnya ayam. Proses produksi ini tidak dilakukan sewaktu-waktu saja, namun berjalan terus-menerus selama ada waktu luang. Bab 4. Aspek manajemen. Aspek manajemen ini akan diteruskan oleh Mbak Atika. Struktur organisasi. Karena pada dasarnya usaha Kokitakatsu adalah milik bersama, sehingga untuk struktur organisasi kami terdiri dari manajer, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan admin. Berikut adalah struktur organisasi Kokitakatsu. B. Tenaga kerja. Untuk mendukung keberhasilan usaha Kokitakatsu, kami yang terdiri dari 5 orang secara bersama-sama saling bekerja sama demi kesuksesan usaha kami, di mana di antara kami memiliki peran masing-masing, di antaranya manajer, bagian produksi, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan admin. Bab 5. Aspek sosial budaya dan lingkungan. Dari hasil riset, masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan memiliki opini dan gaya hidup bahwa mengkonsumsi makanan yang sehat merupakan hal yang sangat diperhatikan. Di samping itu, masyarakat cenderung memilih-milih dalam mengkonsumsi makanan. Mereka lebih memilih makanan yang sehat dan dengan harga yang murah. Dalam mempengaruhi keyakinan, nilai dan sikap, opini yang berkembang dan gaya hidup dari lingkungan di mana suatu usaha beroperasi, maka usaha ini lebih intens dalam melakukan promosi dan iklan melalui media sosial, internet, guna menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dengan demikian, perusahaan mampu menarik perhatian para konsumen. Bab 6. Aspek keuangan. Strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya. Harga yang penulis tawarkan di sini disesuaikan dengan sasaran penulis, yaitu para masyarakat ke semua kalangan. Harga disesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain, serta akan mengutamakan kualitas makanan dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan semata. B. Rencana anggaran belanja. Untuk bahan bakunya terdiri dari yang pertama, 1 daging ayam, itu dengan per kilonya 31.000. Yang kedua, tepung panir, itu per packnya 9.000. Yang ketiga, tepung bumbu, itu 10 biji seharga 23.000. Yang keempat, tepung terigu 6.000 per setengah kilo. Yang kelima, garam 2.000 per 1 pack. Yang keenam, penyedap rasa itu 5.000 per 1 renteng. Yang ketujuh, saus sambal yaitu 9.000 per 1 renteng. Yang ke-8, mayonaise itu 25.000 per 1 kilo. Yang ke-9, wortel 4.000 per setengah kilo. Selanjutnya kobis 5.000 per setengah kilo. Terus nomor 11, beras 1 kilonya 12.000. Yang ke-12, kentang potong itu 23.000 per 1 kilo. Terus minyak goreng 19.000 per 1 liter. Tahu 5.000 per 1 plastik. Mie goreng 1.500 per 1 picis. Terus yang terakhir bubuk cabai 2.000 per 1 picis. Sehingga untuk bahan baku total rencana anggaran belanjanya yaitu, kemudian untuk kemasan, yang pertama kardus itu per 50 picis harganya 34.750. Yang kedua sendok makan
itu 12.000 per 100 pieces. Yang ketiga plastik kemasan 7.000 per 100 pieces. Yang keempat kertas bungkus kentang atau sosis 24.000 per 100 pieces. Sehingga untuk total kemasan sebesar Rp77.750. C. Harga pokok produksi. Harga bahan itu totalnya 181.500, harga kemasan 77.750. Kemudian untuk total Rp259.250 dikali 25 hari sama dengan Rp6.481.250. Untuk penjualan 500.000 per hari kali 25 hari sama dengan 12.500.000. Untuk biaya operasional 300.000 per bulan. Laba yang diperoleh dari penjualan dikurang pembelian plus operasional itu menghasilkan laba sebesar Rp5.718.750. Bab 7 kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Kokita-katsu merupakan suatu jenis makanan ringan yang dibuat untuk memberikan variasi rasa dan bentuk yang unik. Produk ini bertujuan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut di lingkungan sekitar serta sosial media. Harga yang ditetapkan cukup terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kami juga menyediakan penjualan secara online. Sekian presentasi dari kelompok 4. Waktu saya kembalikan kepada Mas Roni. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih juga buat teman-teman atas partisipasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.